warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Lugu Pambudi, NPM 181100404, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran matematika mengenai pecahan. Baik, sebelumnya untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Baik, baca doa selesai. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, sendaknya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Bapak akan meriksa siapa yang hadir dan tidak hadir. Semua, bagaimana kabarnya hari ini murid-murid? Apakah semuanya sehat dan walafiat dalam selalu seindungan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ada sesuatu yang membuat anak-anak untuk malas datang ke sekolah maupun belajar bersama Bapak hari ini ya? Baik, kita langsung saja untuk melanjutkan materi pembelajaran mengenai pecahan, yaitu penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Perlu diingat bahwasanya kita harus memahami dulu yang namanya penyebut dan pembilang. Pembilang yaitu di bagian atas dan penyebut yaitu di bagian bawah. Jadi kalian harus paham yang namanya pembilang dan penyebut. Untuk itu kita lanjut ke selanjutnya ya, yaitu kali ini Bapak akan memberikan contoh soal. Maksud saya sebuah contoh, bukan contoh soal. Untuk menjawab soal ini, jika diketahui pembilang dan penyebutnya itu nilainya sama, maka cukup langsung menambahkan saja dengan mudah. Gini caranya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan penyebutnya ini sama, maka akan langsung ditaruh di sini saja. Cukup mudah bukan? Jika menemukan soal yang dimana penyebutnya sama, maka langsung menambahkan begitu saja. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan 7 penyebutnya sama, langsung taruh aja di sini. Cukup mudah bukan? Untuk menyelesaikan contoh soal ini, ada 2 cara yang dapat kalian lakukan. Di antaranya, cara pertama, kalian harus menyusun terlebih dahulu angka yang depan dengan yang depan. Maka satu kita urutkan depan dengan depan. 1 tambah 2. Yang di belakang ini, yang belakang ditambahkan yang belakang. Jika sudah mengurutkan seperti ini, kalian langsung saja menambahkan sesuai dengan di dalam kurung. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kita taruh di depan sini. Kita taruh saja. 1 tambah 2 kita taruh saja dengan ini. Kemudian 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3, jawabannya dengan ini. Karena ini penyebutnya sama, maka kita cukup langsung saja menaruh dengan ini. Bukan suatu pecahan yang susunannya begini, maka kalian menggunakan cara 1. Yang pertama, menyusun terlebih dahulu. 1 ditambah 2, depan dengan depan ini, kemudian belakang dengan belakang, yaitu ini 1 tambah 3. Dan kalian hanya perlu menyusunnya terlebih dahulu. 1 tambah 2 sama dengan 3, 1/3, 1/3, penyebutnya sama, kita langsung taruh saja di sini. Maka hasilnya adalah 3, 2/3. Cukup mudah bukan? Kalian paham ya? Bapak lanjut cara kedua.
Baik, cara duanya yaitu kalian harus ingat dulu mengenai rumus dari cara dua ini. Untuk mengubah pecahan 1/3, kalian harus menggunakan cara ini. Yang pertama, kalian harus mengalihkan yang bawah dan menjumlahkan yang atas. Ulangi lagi. Kalian harus mengalihkan 1/3, satu dengan penyebutnya. Kemudian hasil dari penyebut ini kalian tambahkan. Nah, untuk mengetahui jumlah ini kan berarti 1 dikali 3 ditambah 1, hasilnya 4. Kemudian dengan ini juga, kalian juga harus sama. 2 dikali 3 ditambah 1, hasilnya 7. 2 kali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke. Untuk proses selanjutnya langsung saja. Empat ditambah 7 sama dengan 11/3. Hasilnya kok bisa hasilnya 2/3? Oke, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. 1/3 bisa jadi 3/2/3. Kita sederhanakan dulu. Kita harus melakukan pembagian terlebih dahulu. 11 dibagi 3. Jadi kita harus melakukan suatu pembagian. Perkalian 3 mana yang hasilnya mendekati 11. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Nah, 3 kali 12 kan nggak mungkin, 3 kali 4 kan nggak mungkin, sudah melebihi angka 11. Jadi 3 kali 3 kita taruh di sini. Nah, untuk itu kita lakukan perkalian terlebih dahulu. 3 kali 3 sama dengan 9. Kita taruh di sini. Kita lakukan kurang. 11 dikurang 9 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2/3/3. Kita lakukan hasil dari pengurangan sisa dari 11 dikurang 9 adalah 2. Kita taruh di atas ini. Dan 3 perkalian 3 ini kita taruh di bawah sini. Paham kan? Baik, Bapak akan mengingatkan kembali bagaimana kalian bagaimana kalian menyelesaikan suatu pecahan. Ingin mudah? Kalian cukup mudah. Jika menemukan pembilang nilainya ini kurang dari penyebut, maka kalian cukup menggunakan cara 1. Jika jumlah nilai pembilang ini lebih besar daripada penyebut, maka kalian akan lebih mudah menggunakan cara 2. Baik, kita lanjut mengenai materi selanjutnya, mengenai pengurangan yang penyebutnya sama. Jadi pertama-tama kita harus mengingat kembali yang mana pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang di atas dan penyebutnya itu yang di bawah. Kita langsung contoh soal. Jika kalian menemukan contoh soal ini, maka kalian langsung saja 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan penyebutnya kita langsung saja ditaruh di bawah. Dan ada lagi soal.
kalian langsung saja mengurangkan hasil dari 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan penyebut dari bawahnya yang sama ini kita taruh aja di sini. Jadi hasil dari 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Untuk menjawab cukup dari sini kalian paham ya, karena sistem penjumlahan maupun pengurangannya itu sama seperti materi yang Bapak sampaikan kemarin. Ada contoh lain? Untuk menyelesaikan pengurangan ini dapat dilakukan menggunakan 2 cara. Cara pertama yaitu kalian harus mengurutkan ataupun menyusun angka ini. Seperti penjumlahan yang kemarin Bapak sampaikan kemarin. Masih sama caranya. 3 dengan 2. 2/3 dikurang 1/3. Jika kalian sudah menyusunnya, maka kalian langsung saja menjumlahkan. Mengapa Bapak menulis tambah? Karena bagi hasil dari bagian depan akan ditambahkan dengan hasil dari bagian bagian belakang. Maka hasilnya adalah 1/3. Cukup mudah kan? Karena sejatinya cara mengerjakan soal ini sama dengan cara mengerjakan penjumlahan sistem pecahannya penyebutnya sama yang telah Bapak jelaskan minggu lalu. Sebelum kalian melanjutkan pada cara kedua, kalian terlebih dahulu harus mengingat rumusnya. Ini contoh rumusnya ya. Untuk merubah pecahan ini, kalian harus menggunakan rumus yang Bapak sampaikan. Kalian harus mengalihkan yang tengah dengan penyebut, lalu hasil dari perkalian tadi ditambahkan dengan pembilang. 3 kali 3 9, dan ditambah 2 yaitu hasilnya 11. Gitu. Dan ini cukup langsung saja. 3 kali 3 sama dengan 11 per 3 dikurang 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 3. Jika sudah ini, kalian langsung saja mengurangkan. Hasil dari 11 dikurang 7 yaitu 4. Dan penyebutnya kalian taruh sini. Hasil dari pengurangan ini kalian sederhanakan menjadi baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Untuk menjawab soal ini, langkah awalnya yaitu kalian harus mencari KPK dari penyebut itu sendiri. KPK dari 6 dan 4.
Untuk mencari KPK dari 6 dan 4, kalian bisa menggunakan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Setelah mengetahui bilangan prima, maka kita akan menggunakan KPK. Coba kita gunakan bilangan prima dari 3. Maka setelah mengetahui ini, maka kalian langsung saja jadi KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. Mengapa Bapak tidak mencantumkan angka 2 yang ketiga? Karena sudah diwakilkan dari pasangan yang kiri. Kemudian selanjutnya setelah menemukan KPK dari 6 dan 4, maka kalian harus mengingat yang namanya rumus KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Jadi ini langsung saja KPK dari ini, maka 12 dibagi 6 dikali 1. 12 dibagi 4 dikali 3 per 12. Hapus saja ini. Bukannya 12 bagi 6, 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 12 bagi 4 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9 per 12. Hasilnya adalah 11 per 12. Bapak ulangi lagi. Untuk mengetahui hasil dari 1 per 6 ditambah 3 per 4, maka kalian yang pertama yaitu mencari KPK dari 6 dan 4. Bagaimana cara mencari KPK? Yaitu dengan menggunakan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Kita coba 6, kita menggunakan bilangan prima 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka penjumlahan dari 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian kita menggunakan hasil dari 4 bagi 2 dengan 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Maka sudah ketemu KPK dari ini. Kita langsung mencantumkan saja. Jika kalian sudah menemukan KPK dari 6 dan 4, maka kalian langsung saja merumusnya. KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Maka dari itu 12 dibagi 6 dikali 1. Hasilnya adalah 2. 12 dibagi 4 dikali 3, hasilnya adalah 9. 2, 11, 12.
Jika kalian menemukan soal ini, kalian dapat menggunakan cara kedua, yaitu tidak perlu mencari KPK, langsung saja mengkalikan hasil dari penyebutnya ini. Tapi kalian perlu mengingat rumus yang selanjutnya ini. Tadi kan Bapak menjelaskan cara pertama, ini cara kedua, yaitu cara kedua, yaitu kalian dapat mengkalikan yang atas dengan yang bawah. Kemudian yang atas dengan yang bawah ini dikalikan, dibalik itu. Maka hasilnya adalah 4 tambah 6 sama dengan 10/8. 10/8 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1. Kita sederhanakan ya, 1/2/8. Dan 1/2/8 ini kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Jika ingin menyederhanakan suatu bilangan, maka kalian harus melihat terlebih dahulu penyebut dan pembilang itu dapat dibagi menjadi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Mungkin itu saja dari Bapak, penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.